Domestikasi hewan telah menjadi bagian integral dari sejarah manusia sejak zaman kuno. Proses ini melibatkan pengendalian manusia terhadap reproduksi dan lingkungan hidup spesies-spesies hewan tertentu untuk kepentingan manusia. Hewan-hewan yang telah didomestikasi memberikan berbagai manfaat bagi manusia, mulai dari penyediaan makanan, bahan baku, hingga sebagai hewan peliharaan yang memberikan hiburan dan kenyamanan emosional. Salah satu hewan yang paling dikenal dalam konteks domestikasi adalah kucing. Kucing telah mendampingi manusia selama ribuan tahun. Hubungan antara manusia dan kucing memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Meskipun seringkali diasosiasikan dengan kehidupan rumah tangga modern, kucing juga memiliki hubungan sejarah yang dalam dengan manusia dalam berbagai budaya, mitos, dan kepercayaan. Kucing adalah salah satu hewan pertama yang didomestikasi oleh manusia. Seiring berjalannya waktu, proses domestikasi kucing telah memunculkan perubahan dalam perilaku, fisik, dan hubungan kucing dengan manusia. Sebelum memahami asal-usul kucing domestik, penting untuk membedakan antara kucing liar atau Felis silvestris dan kucing domestik atau Felis catus. Kucing liar adalah nenek moyang dari semua kucing domestik dan masih dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Mereka cenderung memiliki perilaku yang lebih independen dan lebih mirip dengan hewan liar pada umumnya. Di sisi lain, kucing domestik adalah hasil domestikasi manusia dari kucing liar yang telah mengalami perubahan genetik, fisik, dan perilaku sebagai hasil dari seleksi manusia. Terdapat beberapa hipotesis tentang asal-usul kucing domestik. Yang pertama, ada hipotesis Near Eastern. Hipotesis ini menyatakan bahwa kucing domestik pertama kali muncul di wilayah timur, sekitar 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu ketika manusia pertama kali mulai menetap dan bercocok tanam. Kucing diketahui hadir di daerah ini dan mungkin tertarik dengan sisa-sisa makanan manusia dan keberadaan populasi tikus yang berkembang pesat di permukiman manusia. Kemudian yang kedua ada hipotesis Mesir. Hipotesis ini berpendapat bahwa kucing domestik pertama kali muncul di Mesir kuno sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Kucing di Mesir diyakini telah dijinakkan untuk membantu dalam mengendalikan hama, terutama tikus, yang sering menjadi masalah di gudang makanan dan penyimpanan biji-bijian. Dua hipotesis ini masih menjadi subjek penelitian yang aktif dan bukti arkeologis dan genetik terbaru terus membantu memperjelas asal-usul kucing domestik. Proses domestikasi kucing dimulai dari interaksi awal antara manusia prasejarah dan kucing liar di lingkungan perkotaan dan pertanian. Kucing liar mungkin tertarik dengan keberadaan sisa-sisa makanan manusia dan populasi tikus yang berkembang pesat di sekitar permukiman manusia. Interaksi semacam ini mungkin memungkinkan kucing liar untuk mendekati manusia tanpa ketakutan dan membentuk hubungan awal yang mutualistik. Selama berabad-abad, manusia secara tidak sadar melakukan seleksi alami terhadap kucing yang lebih ramah terhadap manusia dan lebih berguna dalam mengendalikan hama di sekitar pemukiman manusia. Kucing-kucing dengan sifat-sifat yang menguntungkan ini kemungkinan besar lebih sering dibiarkan hidup dan berkembang biak, sementara kucing-kucing yang kurang ramah atau kurang berguna mungkin terpinggirkan.
Proses domestikasi menyebabkan perubahan dalam perilaku, fisik, dan genetik kucing. Secara perilaku, kucing domestik cenderung lebih ramah terhadap manusia, kurang agresif terhadap sesama kucing, dan lebih mungkin untuk hidup dalam kelompok sosial yang besar. Secara fisik, kucing domestik seringkali memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, warna bulu yang beragam, dan kadang-kadang fitur wajah yang berbeda dari kucing liar nenek moyangnya. Proses domestikasi juga menghasilkan variasi genetik yang terlihat dalam kucing domestik, termasuk variasi dalam warna bulu, bentuk tubuh, dan pola perilaku. Melalui seleksi manusia, kucing telah mengalami perubahan genetik yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan di dalam rumah tangga manusia. Salah satu peran utama kucing dalam masyarakat adalah sebagai pemburu hama, terutama tikus dan serangga yang seringkali menjadi masalah di pemukiman manusia. Kucing memiliki insting pemburu yang kuat dan efektif dalam mengendalikan populasi hama di sekitar rumah, gudang, dan tempat penyimpanan makanan. Selain sebagai pemburu hama, kucing juga dikenal sebagai hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia. Kucing telah menjadi teman setia manusia selama ribuan tahun dan memberikan hiburan, kenyamanan emosional, dan kompansi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka seringkali dianggap sebagai bagian integral dari keluarga dan mendapatkan perawatan dan perhatian khusus dari pemiliknya. Selain itu, kucing juga menjadi simbol dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam beberapa budaya, kucing dianggap sebagai makhluk mistis atau spiritual yang melambangkan keberuntungan, kebijaksanaan, atau kekuatan gaib. Di sisi lain, dalam budaya populer modern, kucing seringkali diabadikan dalam literatur, seni, dan media sebagai simbol kecerdasan, keanggunan, dan kelembutan. Peran kucing dalam masyarakat sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya, geografis, dan historisnya. Namun, secara keseluruhan, kucing telah memainkan peran yang penting dalam kehidupan manusia sebagai pemburu hama, hewan peliharaan yang menyenangkan, dan simbol budaya yang beragam. Selama proses domestikasi, terjadi perubahan genetik yang signifikan pada kucing. Studi genetika telah mengidentifikasi sejumlah gen yang terlibat dalam pengaturan perilaku kucing, termasuk gen-gen yang terkait dengan kepercayaan diri, tingkat aktivitas, dan interaksi dengan manusia. Perubahan-perubahan ini terutama terjadi pada gen-gen yang mengontrol sistem saraf dan penginderaan kucing. Kucing domestik juga mengalami penyesuaian fisiologis yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dalam lingkungan manusia. Salah satu contoh penyesuaian ini adalah perubahan dalam kebutuhan nutrisi kucing. Kucing domestik cenderung memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda dari nenek moyang mereka di alam liar, termasuk kebutuhan akan asam amino tertentu yang diperoleh dari daging. Selain itu, kucing domestik juga mengalami perubahan dalam respon stres dan adaptasi terhadap lingkungan rumah tangga. Mereka dapat mengembangkan strategi coping yang berbeda dan memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap rangsangan lingkungan yang beragam, seperti suara dan aktivitas manusia di sekitarnya. Perubahan genetik dan fisiologis selama proses domestikasi kucing dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan kucing domestik. Beberapa perubahan genetik mungkin meningkatkan risiko penyakit tertentu,
Sementara penyesuaian fisiologis dapat mempengaruhi respons kucing terhadap perubahan lingkungan dan stres. Pemahaman yang lebih baik tentang perubahan genetik dan fisiologis ini penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kucing domestik. Ini dapat membantu dalam pengembangan strategi perawatan dan manajemen yang lebih efektif serta pencegahan dan pengobatan penyakit yang mungkin terjadi akibat perubahan ini. Domestikasi kucing telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan kucing itu sendiri. Kucing domestik seringkali memiliki akses yang lebih mudah terhadap makanan, perawatan medis, dan perlindungan dari ancaman lingkungan dibandingkan dengan kucing liar. Namun, kucing domestik juga dapat menghadapi risiko kesehatan tertentu seperti obesitas, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan gaya hidup dan pola makan kucing domestik. Kucing domestik juga memberikan manfaat psikologis dan sosial yang signifikan bagi manusia. Penelitian telah menunjukkan bahwa interaksi dengan kucing dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kualitas hidup pemiliknya. Selain itu, memiliki kucing juga dapat meningkatkan interaksi sosial dan membantu mengurangi rasa kesepian, terutama bagi individu yang tinggal sendiri atau yang memiliki kondisi kesehatan mental. Meskipun banyak manfaat dari domestikasi kucing, ada juga tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan kesejahteraan kucing domestik. Beberapa tantangan ini termasuk masalah kesehatan yang disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan stres lingkungan. Selain itu, populasi kucing liar yang berlebihan juga dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan dan kesejahteraan kucing domestik seperti penularan penyakit dan persaingan sumber daya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan kucing domestik dengan memberikan perawatan yang baik, nutrisi yang tepat, dan lingkungan yang aman. Ini melibatkan pendidikan dan kesadaran pemilik kucing tentang kebutuhan dan perilaku kucing, serta tindakan untuk mengendalikan populasi kucing liar dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kesejahteraan kucing domestik. Meskipun kucing liar seringkali dianggap sebagai hewan yang merugikan, mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator alami yang membantu mengendalikan populasi hama seperti tikus dan serangga. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap populasi kucing liar, terutama spesies-spesies kucing liar yang terancam punah. Di banyak daerah, populasi kucing liar telah berkembang pesat dan menjadi masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, program kontrol populasi kucing liar telah diperkenalkan, yang bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan populasi kucing liar melalui sterilisasi, vaksinasi, dan adopsi. Konflik antara kucing liar dan kepentingan manusia seringkali timbul, terutama di daerah perkotaan. Kucing liar dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, penyebaran penyakit, dan konflik dengan hewan peliharaan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi penanganan yang bijaksana yang mencakup pendidikan masyarakat, pemantauan populasi kucing liar, dan manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Pertimbangan konservasi dan kesejahteraan kucing liar membutuhkan pendekatan yang seimbang antara melindungi keberagaman hayati dan kepentingan manusia.
Upaya perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa populasi kucing liar tetap sehat dan terkendali sambil meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat.